Halo Bad Kids, selamat sore. Kita akan Halo, memulaikan Bad Kids. ibadah kita. Semua udah siap untuk ibadah? Siap dong. Oke, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka supaya ibadah kami pada sore hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Yeay, memuji Mari Tuhan. semua anak-anak kita bangkit Berdiri. Kita akan angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat muka teman-teman. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Lagi sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya.
haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan semua. Haleluya. Jangan ada yang duduk, masih tetap berdiri. Kita menyanyi lagi untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi, dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah menolong kami Tuhan, menyertai kami sehingga kami ada sampai saat ini. Tadi kami telah memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami semua, urapi Tante Vera yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami.
Tuhan tolong terus memberkati kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan diserahkan di nomor rekening berikut. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo Betki, selamat sore. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah kita memuji Tuhan, sudah kita memuliakan Tuhan, sudah kita menyanyi menari untuk Tuhan bersama dengan Tante Claudia dan Opo Tiel. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Tante Vera menceritakan firman Tuhan, Tante Vera punya kabar gembira untuk kita semua. Wah, apa Tante Vera? Nah, untuk ibadah Bad Kids Paskah nanti kita akan mengadakannya secara on-site. Yeay, puji Tuhan. Tante Vera senang sekali mau ketemu adik-adik semuanya. Nah, ibadah kita diadakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Catat ya, jangan sampai lupa. Nah, ibadah kita dimulai pukul 10.30 atau itu setengah 11 siang ya. Setengah 11 siang kita akan onsite gabungan. Nanti kita ada games, nanti kita ada aktivitas-aktivitas lainnya. Pokoknya akan seru, seru banget. Nah, kita juga punya dress code nih. Punya dress code. Dress code-nya apa Tante Vera? Nah, karena bulan ini kita memperingati Hari Kartini. Jadi untuk cewek-cewek nih, anak-anak yang cantik-cantik. Nah, kalau boleh, kalau bisa, kalau ada, kalian bisa pakai kebaya. Ya, tapi kalau yang tidak ada jangan sedih, tenang saja. Kalian boleh pakai baju batik, oke? Nah, untuk cowok-cowok juga kalian boleh pakai baju batik. Oke, sudah jelas semuanya. Nanti mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa menghubungi guru kelasnya masing-masing. Oke, oke Tante Vera, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, siapkan pikirannya, siapkan hatinya untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Nah, coba lihat deh Tante Vera di sebelah kanan dan kiri Tante Vera, kalian bisa lihat ada gambar-gambar hati, ya kan? Nah, hati yang di sebelah kanan ini ukurannya lebih besar. Sedangkan hati yang di sebelah kiri ini ukurannya lebih kecil-kecil. Nah, sore hari ini Tante Vera mau bahas apa sih Tante Vera? Nah, Tante Vera mau bahas tentang sebuah kasih yang besar. Maksudnya gimana Tante Vera? Oke, kita akan buka satu persatu gambar hati ini. Jadi di dalam hati ini ada gambar lagi. Nah, kita buka yuk. Gambar hati yang pertama yang di sebelah kiri ini yang kecil yang paling atas. Tada! Gambar apa di situ? Gambar apa? Ayo, gambar siapa di situ? Ya, betul. Di situ ada gambar grandpa dan grandma, opa, oma. Nah, kalau membahas tentang kasih, pasti opa, oma kalian mengasihi kalian. Bener nggak? Ya kan? Opa, oma Tante Vera mengasihi Tante Vera. Opa, omanya Bes pasti mengasihi Bes. Nah, itu adalah kasih manusia. Sekarang kita buka lagi gambar hati yang kedua. Ada siapa di situ? Tada! Oke, di situ ada gambar Mami and Daddy, Papa dan Mama. Nah, ini tidak perlu diragukan lagi. Pasti orang tua kalian, Papa Mama kalian, Mami and Daddy kalian pasti mengasihi kalian. Pasti cinta sama kalian. Pasti sayang sama kalian. Benar? Benar. Sekarang kita buka gambar hati yang ketiga. Tada! Oke, ini gambar hati yang ketiga ada apa?
Di situ ada gambarnya kakak atau adik, brother and sister, ya. Nah, kakak adik kalian juga sekalipun mungkin sering berantem, sering rebutan mainan, tapi kakak adik kalian pasti mengasihi kalian, pasti sayang sama kalian, pasti mencintai kalian. Benar? Benar. Oke, sekarang kita buka gambar hati yang terakhir yang di bawah sini. Tada! Gambar siapa itu? Itu ada gambar teman-teman kalian. Ada teman bermain mungkin, ada di sekolah, ya kan? Di sana banyak teman dan teman-teman kalian juga pasti mengasihi kalian, pasti sayang sama kalian. Nah, ini semua adalah kasih manusia, orang-orang yang mengasihi kalian, yang ada di sekitar kalian. Sekarang kita beralih kepada hati yang ada di sebelah kanan, yang besar ini, yang ukurannya lebih besar dari hati-hati yang ada di kiri. Yuk kita buka sama-sama gambar siapa yang ada di dalam hati ini. Tada! Oke, gambar siapa ini? Gambar siapa? Benar, gambar Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tante Vera buat hati yang di sebelah kanan yang gambar Tuhan Yesus itu lebih besar dari gambar hati yang ada di sebelah kiri yang kecil-kecil ini? Nah, karena kasihnya Tuhan Yesus, cintanya Tuhan Yesus, sayangnya Tuhan Yesus itu lebih besar. Gimana? Gayanya lebih besar? Lebih besar. Sekali lagi, lebih besar dari kasihnya papa mama, kasihnya grandpa, grandma, kasihnya kakak adik, kasihnya teman-teman kalian. Kasih Tuhan Yesus itu lebih besar. Oke, kita lanjut lagi di gambar selanjutnya. Nah, opa oma kalian atau papa mama kalian atau adik kakak kalian atau teman-teman kalian itu mengasihi adik-adik semuanya. Contohnya tindakan atau apa yang dilakukan papa mama, apa yang dilakukan opa oma sebagai bukti bahwa mereka mengasihi kalian. Contohnya apa? Oh, mungkin ada yang bilang, Tante Vera, aku dibacain mama setiap malam buku cerita atau cerita firman Tuhan setiap malam. Ya, itu juga bukti mama mengasihi kalian. Lalu mungkin Tante Vera, aku suka dikasih makanan sama opa oma, dibeliin makanan, dibeliin minuman, lalu mungkin diberikan uang jajan, ya kan? Nah, mereka mengasihi kalian, diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Teman-teman juga ketika mereka bermain dengan kalian, ya mereka mengasihi kalian. Mau sama-sama, senang-senang, bermain, gembira. Senang semuanya. Nah, itu bukti-bukti kasihnya manusia. Bukti-bukti kasihnya papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Ya kan, mama misalnya bantuin kerjain PR. Ya, karena sayang sama kalian, nemenin belajar. Karena mau adik-adik semuanya jadi anak-anak yang pintar. Nah, tetapi beda dengan kasihnya Tuhan Yesus. Bukti dari kasihnya Tuhan Yesus itu yang besar itu tadi. Nah, Tuhan Yesus apa? Kita buka gambarnya. Nah, itu membuktikan cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Disalibkan. Nah, jadi sore hari ini Tante Vera bahas cerita Tuhan Yesus disalibkan. Kalau minggu kemarin bahas apa? Tuhan Yesus di Getsemani. Nah, sekarang kita maju lagi, kita masuk di bagian Tuhan Yesus disalibkan. Nah, benar sekali. Jadi saat itu Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, ya kan? Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, lalu Tuhan Yesus sempat terjatuh. Tempat terjatuh. Karena apa? Karena kayu yang Tuhan Yesus harus pikul itu berat sekali. Coba kalian pernah kalau ke sekolah bawa tas bukunya banyak. Oh, sekarang gak ke sekolah Tante Vera. Benar juga ya. Pokoknya Tante Vera deh yang pernah dulu
ya kan? Kalau misalnya ke sekolah bawa bukunya banyak-banyak, berat nggak di pundak? Berat dong, apalagi bukunya tebal-tebal, buku matematika, buku IPS, buku IPA, buku semuanya, ya kan? Dibawa. Bahkan ada temannya Tante Vera, dia bawa buku semua. Kenapa? Biar nggak ribet beresin buku di rumah. Jadi dia bawa semua ke sekolah bukunya. Nggak tahu dia pelajaran apa hari ini, dia nggak tahu, yang penting dia bawa semua bukunya ke sekolah, ya kan. Nah itu berat. Nah salib yang Tuhan Yesus pakai itu salib yang besar, yang berat, ya kan. Lalu waktu itu Tuhan Yesus sempat terjatuh. Nah waktu itu lewat ada seorang dari Kirene yang bernama Simon. Dia baru pulang dari luar kota, lalu dia dipaksa untuk membantu Yesus membawakan kayu salib itu, ya. Lalu singkat cerita, Simon dari Kirene ini membantu Tuhan Yesus untuk membawakan salib, kayu salib itu, ya kan. Lalu Tuhan Yesus itu dibawa ke Bukit Tengkorak, ke Bukit Golgota, ya. Di sanalah Tuhan Yesus disalibkan. Di sanalah Tuhan Yesus menderita, disalibkan di atas Bukit Tengkorak itu bersama dengan dua penyamun di kanan kirinya. Nah, di sana juga Tuhan Yesus diolok-olok oleh siapa? Oleh orang-orang di situ, ya kan? Ada di Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-40. Dikatakan bahwa orang-orang lewat di situ itu mereka menggeleng-gelengkan kepala, mereka menghujat Tuhan Yesus. Mereka berkata apa? Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka menghujat Tuhan Yesus, mereka kalau bahasa kerennya ngata-ngatain, ya kan? Ngata-ngatain apa ya? Mengejek Tuhan Yesus. Nah, lalu selain orang-orang yang lewat tadi, ada juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bilang apa? Mereka bilang orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi mereka katakan kalau dia anak Allah, ayo turun dari salibnya. Baru kami akan percaya. Baru kami akan percaya bahwa dia Raja Israel. Tetapi coba lihat, dia disalib aja kelihatan lemah, ya kan? Tidak berdaya ketika disalibkan. Nah, makanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Masa raja begini, masa raja lemah, masa raja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Katanya orang lain mau diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Nah, itu yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katakan kepada Tuhan Yesus, ya kan? Nah, lalu itu Tuhan Yesus disalibkan. Itu di pukul 9. Ya, hari itu pukul 9, menunjukkan pukul 9 waktu itu. Nah, untuk selanjutnya selain tadi orang-orang yang lewat, lalu ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ada lagi yang masih mengejek Tuhan Yesus. Siapa Tante Vera? Itu ada 2 penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka pun ikut mengejek Tuhan Yesus, ya kan? Mereka pun ikut mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi memang yang satu diselamatkan dan yang satu tidak. Kenapa? Karena yang satu dia mengakui, ya kan? Kalau memang dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Raja dan dia mau di mana Tuhan Yesus berada, nanti juga dia akan berada. Dan saat itu juga satu dari antara 2 penyamun ini mereka diselamatkan. Nah, inilah bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukti cinta Tuhan yang lebih besar dari cintanya papa mama, yang lebih besar dari cintanya opa oma, yang lebih besar dari cintanya kakak adik, lebih besar dari cintanya teman-teman kalian, ya. Jadi kita sudah tahu, kita sudah ingat kembali, kita sudah paham bahwa
kasih Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dan apa buktinya? Buktinya adalah ketika Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua dari apa? Dari kuman dosa, ya kan? Dari neraka. Nah, kita menerima keselamatan, kita diselamatkan, kita menerima kehidupan yang kekal, dan kita sebagai anak-anak yang sudah disayang oleh Tuhan Yesus harus mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang Tuhan Yesus mau ada di Alkitab ini, ya. Oke, puji Tuhan. Jadi sore hari ini kita belajar, kita mengingat kembali kasih Tuhan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di ibadah Paskah. Makanya adik-adik jangan lupa catat tanggalnya, catat waktunya, jam berapa, dan dress code-nya juga jangan lupa. Nanti kita akan bertemu di ibadah onsite, ibadah Paskah kita, ibadah Bad Kids di GPDI Bethlehem. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan, sebentar ya. Untuk ayat hafalannya di kelas kecil ayat hafalannya diambil dari, sebentar dulu, Tante Vera harus lihat dulu. Oh iya, ada gambarnya ya. Nah, oke. Di kelas kecil ayat hafalannya di 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Apa di situ bunyinya? Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, itu untuk kelas kecil ya, jangan lupa. Nah, untuk kelas besar ayat hafalannya ada di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Wah, ini pasti udah hafal semuanya nih. Ya, bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, itu sudah dicatat semuanya. Kelas kecil 1 Yohanes 4 ayat 19, kelas besar Yohanes 3 ayat 16. Oke. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa buat kita semua. Sampai ketemu nanti kita di ibadah onsite, ibadah Paskah kita. Ya, kita akan bersukacita bersama-sama. Dan sekarang sudah cukup hari ini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita akan tutup di dalam doa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Ayo sikap doa yang baik. Jangan ada yang jalan-jalan dulu. Jangan ada yang berdiri dulu. Jangan ada yang kemana-mana dulu. Kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anakmu. Kami boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menyadari bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mengasihi hidup kami dan tidak pernah lelah, tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mengasihi hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Berkati mereka di dalam sekolah mereka dan pergaulan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang tua yang ada, yang telah membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong hidup mereka, jadikan mereka menjadi orang tua yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka membawa anak mereka kepada Tuhan, menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan dari orang tua yang ada, biar senantiasa kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap orang tua yang ada. Juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada, dimanapun guru-guru berada, biarlah hikmat Tuhan juga ada dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi milik bagian kami, senantiasa lewat hidup kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur kami tutupkan ibadah Bad Kids kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.